Saat menanti berbuka puasa, semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners di hari kedua puasa pada hari ini, dan pada hari ini kami kembali menemani Anda jelang waktu berbuka puasa pada hari ini. Dan Tribuners akan kembali menemani kita sekaligus memberikan nasihat-nasihat mengenai ibadah puasa sendiri di hari kedua ini. Kembali bersama kami Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompo Bulo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Kiai. Sore. Iya, dapat Waalaikumsalam. Iya, ya. Pak Kiai, di hari pertama kemarin gimana Pak Kiai puasanya? Alhamdulillah lancar? Alhamdulillah. Oke. Nah, jika kemarin mungkin kita sudah membahas tentang rukun puasa ya Pak Kiai, Ya. pada hari ini Tribuners juga ingin menambahkan pahala puasanya di bulan Ramadan. Apa saja sunnah-sunnah yang bisa dilakukan oleh Tribuners Pak Kiai? Oh ya, menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjadi sunat-sunat ketika orang berpuasa. Ada beberapa hal. Di antaranya adalah sunat sahur. Dan sahur itu disunatkan lagi pada akhir waktu. Yang dimaksud akhir waktu adalah yang dekat imsak, dekat subuh. Meskipun kita kuat, tetaplah bangun untuk makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahuru fa inna fis sahuri barakatan." Rawahul Bukhari. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu berkah. Bahkan, meskipun anak-anak kita yang masih kecil-kecil yang belum puasa, bangunkan semua sahur, karena pada makanan itu, santapan sahur itu berkah. Jadi biar anak-anak pada makan berkah, mendapatkan berkah, maka bangunkan sahur. Meskipun misalnya anak itu belum puasa. Anak-anak masih TK. Ataukah sekali diberikan semangat kepada anak-anak itu bahwa berpuasalah nak, meskipun hanya setengah hari. Besok setengah hari lagi, udah satu puasamu. Sebenarnya sih tidak ada dalam agama puasa setengah hari, tapi ini kan nilainya pendidikan gitu. Jangan juga anaknya, "Mak, saya juga puasa setengah hari," padahal dia sudah kelas 2 SMA. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Yang puasa setengah hari itu yang TK gitu. Ini mendidik anak-anak sejak kecil. Saya ulangi, disunatkan sahur. Dan sahur itu yang paling afdol dekat subuh. Jadi bukan kembali dari masjid sholat taraweh, langsung sang istri memaksa suaminya untuk sahur. "Pak, sahurlah Pak, soalnya sih kalau tengah malam kita terganggu kalau dibangunkan lagi." Oh, jangan ngomong begitu dong. Kata suaminya, "Makanya saya beristri karena saya mau diurus," gitu. Jadi sang istri memang tugasnya itu siapkan makanan sahur. Bangun sekeluarga pada sahur. Sekaligus niat puasa. Sengaja aku puasa besok Ramadan tahun ini karena Allah. Karena niatnya itu kan rukun. Rukun itu tidak boleh, tidak harus. Kalau seandainya ada orang berpuasa tapi dia tidak sahur, tidak apa-apa. Cuma tidak melakukan sunatnya gitu. Karena disunatkan sahur pada akhir waktu. Kemudian yang kedua, disunatkan berbuka cepat. Dalam arti cepat itu sudah masuk waktu. Jangan juga baru setengah 6. Kenapa buka? Kan disunatkan cepat. Sunat tapi kan belum masuk waktu. Di saat masuk waktu, misalnya udah di media Tribun sudah menyampaikan selamat berbuka puasa. Deng, 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 deng. Bismillah lah buka. Tidak perlu ditunggu selesai azan. Karena azan itu bukan panggilan buka. Coba tuh kalimatnya azan.
hayya 'alas shalah. Apa artinya? Mari sholat, bukan mari buka. Jadi begitu ada masuk waktu, selamat berbuka puasa, deng 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 deng, bukalah. Tidak perlu menunggu lagi iklan-iklan atas nama pimpinan dan seluruh karyawan, Ya. terlalu lama. Pokoknya masuk waktu kesoki sudah mulailah bismillah gitu. Itu jadi sunatnya itu adalah sahur, bagian daripada sunat berpuasa. Kemudian buka cepat. Cepat dalam arti sudah masuk waktu. Kemudian berbukalah dengan kurma. Rasulullah dengan para sahabat berbuka dengan kurma. Persoalannya adalah di Indonesia, Indonesia Timur, apatah lagi Makassar, kurma kan jarang ditemukan. Yang banyak ditemukan lansat. 10.003 itu. Jadi kalau ndak ada kurma, manisan lah. Tidak ada manisan, air putih atau apapun. Silakan buka dan jangan balas dendam. Di saat buka berdoa dulu. Karena termasuk waktu diijabah doa adalah menjelang buka. Apa doanya? Terlalu banyak kebutuhan kita, maka kebutuhannya paparkan. Ya Allah, aku mohon kepadamu rezekikan aku untuk mengunjungi 2 tanah haram, Mekah, Madinah. Umpama. Ya Allah, kuhajatkan kepadamu, mudahkan anakku untuk menghafal Quran. Ya Allah, yang belum ketemu jodohnya juga doa. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, Engkau menciptakan sesuatu berpasangan-pasangan, sementara aku belum ketemu dengan pasanganku. Maka aku mohon kepadamu, ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang aku cinta kepadanya. Dia juga cinta kepadaku. Aku bahagia karena dia juga bahagia karena aku. Bahagia dunia dan akhiratku. Gitu. Tidak perlu sebut nama, ya Allah, jodohkan aku dengan Jaka Tingkir. Ternyata yang melamar Gerandong. Olehnya itu, minta saja, ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang aku cinta kepadanya, dia juga cinta kepadaku. Aku bahagia karena dia juga bahagia karena aku. Bahagia dunia dan akhiratku. Artinya adalah, menjelang buka itu, doa apapun silakan perbanyak karena waktu diijabah doa menjelang buka puasa. Nah, kemudian hiasilah puasanya itu, hiasilah Ramadan itu dengan tadarusan Al-Quran. Perbanyak baca Quran. Ada orang yang ngomong, saya juga pingin khatam berulang kali. Persoalannya saya kan belum lancar baca Quran. Saya kan masih ngeja, kata orang Sulawesi. Tidak apa-apa, orang yang ngeja itu justru banyak pahalanya. Karena satu penggalan kalimat diulang-ulangi. Orang yang lancar itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu orang lancar. Orang yang ngejak kulhu, huwa itu dia ulang-ulangi. Jadi orang lancar tamat satu kali, orang yang ngeja itu yang tersendak-sendak khatam tamatnya 5 kali karena dia ulang-ulangi. Gitu. Yang jelas bahwa puasa kita di bulan suci Ramadan ini, mari kita menghiasi puasa itu dengan amalan-amalan yang disunnahkan dalam puasa. Sunat sahur di akhir waktu, sunat buka di awal waktu, dalam arti awal sudah masuk waktu, jangan ditunda lagi, jangan ngomong nanti sudah sholat maghrib baru saya buka, itu justru makruh puasanya. Kemudian hiasilah puasanya dengan tadarusan Al-Quran. Kemudian di Ramadan ini perbanyak juga sedekah-sedekah. Perbanyak sedekah tentu sesuai dengan kemampuan kita supaya kita ini dapat berbagi. Ya, enggak bisa sedekah dengan materi, mungkin bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan pemikiran, membantu orang, memberikan solusi kalau ada masalahnya orang-orang. Pada intinya bahwa puasa di Ramadan ini bukan hanya kita mau melakukan rukunnya, tapi termasuk sunat-sunatnya dalam berpuasa. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali
mendapatkan salah satu ilmu yang tentunya bermanfaat mengenai ibadah sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan puasa mulai dari hari ini, seperti misalnya menunaikan sahur di akhir waktu, berbuka puasa di akhir waktu, dan juga tentunya berdoa di antara waktu azan dan iqomah, memperbanyak waktu membaca Al-Quran dan juga bersedekah di bulan suci Ramadan. Syukran jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmunya pada hari ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Tribuners dan tentunya dapat melengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Dan untuk Tribuners, semoga puasa yang dilaksanakan atau dijalankan dapat diberikan kelancaran dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners di hari kedua puasa pada hari ini, dan pada hari ini kami kembali menemani Anda jelang waktu berbuka puasa pada hari ini. Dan Tribuners akan kembali menemani kita sekaligus memberikan nasihat-nasihat mengenai ibadah puasa sendiri di hari kedua ini. Kembali bersama kami Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompo Bulo Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Kiai. Sore. Iya, dapat Waalaikumsalam. Iya, ya. Pak Kiai, di hari pertama kemarin gimana Pak Kiai puasanya? Alhamdulillah lancar? Alhamdulillah. Oke. Nah, jika kemarin mungkin kita sudah membahas tentang rukun puasa ya Pak Kiai. Ya. Pada hari ini Tribuners juga ingin menambahkan pahala puasanya di bulan Ramadan. Apa saja sunnah-sunnah yang bisa dilakukan oleh Tribuners Pak Kiai? Oh ya, menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjadi sunat-sunat ketika orang berpuasa. Ada beberapa hal. Di antaranya adalah sunat sahur.
Dan sahur itu disunatkan lagi pada akhir waktu. Yang dimaksud akhir waktu adalah ya, yang dekat imsak, dekat subuh. Meskipun kita kuat, tetaplah bangun untuk makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahuru fa inna fis sahuri barakatan." Rawahul Bukhari. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu berkah. Bahkan meskipun anak-anak kita yang masih kecil-kecil yang belum puasa, bangunkan semua sahur karena pada makanan itu, santapan sahur itu berkah. Jadi biar anak-anak pada makan berkah, mendapatkan berkah, maka bangunkan sahur meskipun misalnya anak itu belum puasa. Anak-anak masih TK, ataukah sekali diberikan semangat kepada anak-anak itu bahwa berpuasalah nak, meskipun hanya setengah hari. Besok setengah hari lagi, udah satu puasamu. Sebenarnya sih tidak ada dalam agama puasa setengah hari, tapi ini kan nilainya pendidikan gitu. Jangan juga anaknya, "Mak, saya juga puasa setengah hari," padahal dia sudah kelas 2 SMA. Oh, enggak bisa. Betul. Enggak bisa. Yang puasa setengah hari itu yang TK gitu. Ini mendidik anak-anak sejak kecil. Saya ulangi, disunatkan sahur. Dan sahur itu yang paling afdol dekat subuh. Jadi bukan kembali dari masjid sholat taraweh, langsung sang istri memaksa suaminya untuk sahur. "Pak, sahurlah Pak, soalnya sih kalau tengah malam kita terganggu kalau dibangunkan lagi." "Oh, jangan ngomong begitu dong." Kata suaminya, "Makanya saya beristri karena saya mau diurus," gitu. Jadi sang istri memang tugasnya itu siapkan makanan sahur. Bangun sekeluarga pada sahur, sekaligus niat puasa. Sengaja aku puasa besok, Ramadan tahun ini karena Allah. Karena niatnya itu kan rukun. Rukun itu tidak boleh, tidak harus. Kalau seandainya ada orang berpuasa, tapi dia tidak sahur, tidak apa-apa. Cuma tidak melakukan sunatnya gitu. Karena disunatkan sahur pada akhir waktu. Kemudian yang kedua, disunatkan berbuka cepat. Dalam arti cepat itu sudah masuk waktu. Jangan juga baru setengah 6. Iya. Kenapa buka? Kan disunatkan cepat. Sunat tapi kan belum masuk waktu. Di saat masuk waktu, misalnya udah di media Tribun sudah menyampaikan selamat berbuka puasa. Deng, 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 deng. Bismillah lah buka. Tidak perlu ditunggu selesai azan. Karena azan itu bukan panggilan buka. Coba tuh kalimatnya azan. Hayyalas sholah. Apa artinya? Mari sholat. Bukan mari buka. Jadi begitu ada masuk waktu, selamat berbuka puasa. Deng, 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 deng. Bukalah. Tidak perlu menunggu lagi iklan-iklan. Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan terlalu lama. Pokoknya masuk waktu kesoki. Sudah mulailah bismillah gitu. Itu jadi sunatnya itu adalah sahur. Bagian daripada sunat berpuasa. Kemudian buka cepat. Cepat dalam arti sudah masuk waktu. Kemudian berbukalah dengan kurma. Rasulullah dengan para sahabat berbuka dengan kurma. Persoalannya adalah di Indonesia Timur, apatah lagi Makassar, kurma kan jarang ditemukan. Yang banyak ditemukan lansat. 10.003. Itu. Jadi kalau tidak ada kurma, manisan lah. Tidak ada manisan, air putih atau apapun. Silakan buka dan jangan balas dendam. Di saat buka berdoa dulu. Karena termasuk waktu diijabah doa adalah menjelang buka. Apa doanya? Terlalu banyak kebutuhan kita, maka kebutuhannya paparkan. Ya Allah, aku mohon kepadamu rezekikan aku untuk mengunjungi 2 tanah haram, Mekah, Madinah. Umpama. Ya Allah, aku hajatkan kepadamu, mudahkan anakku untuk menghafal Quran. Ya Allah, yang belum ketemu jodohnya juga doa. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, Engkau menciptakan sesuatu berpasangan-pasangan, sementara aku belum ketemu dengan pasanganku. Maka aku mohon kepadamu, ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang aku cinta kepadanya. Dia juga cinta kepadaku. Aku bahagia karena dia juga bahagia karena aku. Bahagia dunia dan akhiratku. Gitu. Tidak perlu sebut nama, ya Allah, jodohkan aku dengan Jaka Tingkir.
ternyata yang melamar gerandong. Olehnya itu, minta saja ya Allah jodohkan aku dengan orang yang aku cinta kepadanya, dia juga cinta kepada aku. Aku bahagia karena dia, dia juga bahagia karena aku. Bahagia dunia dan akhiratku. Artinya adalah menjelang buka itu doa apapun silakan perbanyak karena waktu diijabah doa menjelang buka puasa. Nah, kemudian hiasilah puasanya itu, hiasilah Ramadan itu dengan tadarusan Al-Quran. Perbanyak baca Quran. Ada orang yang ngomong, saya juga pingin khatam berulang kali. Persoalannya saya kan belum lancar baca Quran. Saya kan masih ngeja, kata orang Sulawesi. Tidak apa-apa, orang yang ngeja itu justru banyak pahalanya. Karena satu penggalan kalimat diulang-ulangi. Orang yang lancar itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu orang lancar. Orang yang ngejak kul huwa itu dia ulang-ulangi. Jadi orang lancar tamat satu kali, orang yang ngeja itu yang tersendak-sendak khatam tamatnya 5 kali karena dia ulang-ulangi. Gitu. Yang jelas bahwa puasa kita di bulan suci Ramadan ini, mari kita menghiasi puasa itu dengan amalan-amalan yang disunnahkan dalam puasa. Sunat sahur di akhir waktu, sunat buka di awal waktu, dalam arti awal sudah masuk waktu, jangan ditunda lagi, jangan ngomong nanti sudah sholat maghrib baru saya buka, itu justru makruh puasanya. Kemudian hiasilah puasanya dengan tadarusan Al-Quran. Kemudian di Ramadan ini perbanyak juga sedekah-sedekah. Perbanyak sedekah tentu sesuai dengan kemampuan kita supaya kita ini dapat berbagi. Ya, enggak bisa sedekah dengan materi, mungkin bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan pemikiran, membantu orang, memberikan solusi kalau ada masalahnya orang-orang. Pada intinya bahwa puasa di Ramadan ini bukan hanya kita mau melakukan rukunnya, tapi termasuk sunat-sunatnya dalam berpuasa. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali mendapatkan salah satu ilmu yang tentunya bermanfaat mengenai ibadah sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan puasa mulai dari hari ini, seperti misalnya menunaikan sahur di akhir waktu, berbuka puasa di akhir waktu, dan juga tentunya berdoa di antara waktu azan dan iqomah, memperbanyak waktu membaca Al-Quran dan juga bersedekah di bulan suci Ramadan. Syukran jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmunya pada hari ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Tribuners dan tentunya dapat melengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Dan untuk Tribuners, semoga puasa yang dilaksanakan atau dijalankan dapat diberikan kelancaran dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Robbal alamin.
Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners di hari kedua puasa pada hari ini, dan pada hari ini kami kembali menemani Anda jelang waktu berbuka puasa pada hari ini. Dan Tribuners akan kembali menemani kita sekaligus memberikan nasihat-nasihat mengenai ibadah puasa sendiri di hari kedua ini. Kembali bersama kami Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompo Bulo, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Kiai. Sore. Iya, dapat Waalaikumsalam. Iya, ya. Pak Kiai, di hari pertama kemarin gimana Pak Kiai puasanya? Alhamdulillah lancar? Alhamdulillah. Oke. Nah, jika kemarin mungkin kita sudah membahas tentang rukun puasa ya Pak Kiai. Ya. Pada hari ini Tribuners juga ingin menambahkan pahala puasanya di bulan Ramadan. Apa saja sunnah-sunnah yang bisa dilakukan oleh Tribuners Pak Kiai? Oh ya, menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjadi sunat-sunat ketika orang berpuasa. Ada beberapa hal. Di antaranya adalah sunat sahur. Dan sahur itu disunatkan lagi pada akhir waktu. Yang dimaksud akhir waktu adalah yang dekat imsak, dekat subuh. Meskipun kita kuat, tetaplah bangun untuk makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahuru fa inna fis sahuri barakatan." Rawahul Bukhari. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu berkah. Bahkan, meskipun anak-anak kita yang masih kecil-kecil yang belum puasa, bangunkan semua sahur, karena pada makanan itu, santapan sahur itu berkah. Jadi biar anak-anak pada makan berkah, mendapatkan berkah, maka bangunkan sahur, meskipun misalnya anak itu belum puasa. Anak-anak masih TK, ataukah sekali diberikan semangat kepada anak-anak itu bahwa berpuasalah nak, meskipun hanya setengah hari. Besok setengah hari lagi, udah satu puasamu. Sebenarnya sih tidak ada dalam agama puasa setengah hari, tapi ini kan nilainya pendidikan gitu. Jangan juga anaknya, "Mak, saya juga puasa setengah hari," padahal dia sudah kelas 2 SMA. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Yang puasa setengah hari itu yang TK gitu. Ini mendidik anak-anak sejak kecil. Saya ulangi, disunatkan sahur. Dan sahur itu yang paling afdol dekat subuh. Jadi bukan kembali dari masjid sholat taraweh, langsung sang istri memaksa suaminya untuk sahur. "Pak, sahur lah Pak, soalnya sih kalau tengah malam kita terganggu kalau dibangunkan lagi." "Oh, jangan ngomong begitu dong." Kata suaminya, "Makanya saya beristri karena saya mau diurus," gitu. Jadi sang istri memang tugasnya itu siapkan makanan sahur. Bangun sekeluarga pada sahur. Sekaligus niat puasa. Sengaja aku puasa besok Ramadan tahun ini karena Allah. Karena niatnya itu kan rukun. Rukun itu tidak boleh, tidak harus. Kalau seandainya ada orang berpuasa tapi dia tidak sahur, tidak apa-apa. Cuma tidak melakukan sunatnya gitu. Karena disunatkan sahur pada akhir waktu. Kemudian yang kedua, disunatkan berbuka cepat. Dalam arti cepat itu sudah masuk waktu. Jangan juga baru 5:30. Kenapa buka? Kan disunatkan cepat. Sunat tapi kan belum masuk waktu. Di saat masuk waktu, misalnya udah di media Tribun sudah menyampaikan selamat berbuka puasa. Deng, 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 deng. Bismillah lah buka. Tidak perlu ditunggu selesai azan. Karena azan itu bukan panggilan buka. Coba tuh kalimatnya azan. Hayyalas sholah. Apa artinya? Mari sholat. Bukan mari buka. Jadi begitu ada masuk waktu, selamat berbuka puasa. Deng, 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 deng. Bukalah. Tidak perlu menunggu lagi iklan-iklan.
atas nama pimpinan dan seluruh karyawan Ya. terlalu lama. Pokoknya masuk waktu kesoki sudah mulailah bismillah gitu. Itu jadi sunatnya itu adalah sahur. Bagian daripada sunat berpuasa. Kemudian buka cepat. Cepat dalam arti sudah masuk waktu. Kemudian berbukalah dengan kurma. Rasulullah dengan para sahabat berbuka dengan kurma. Persoalannya adalah di Indonesia, Indonesia Timur, apatah lagi Makassar, kurma kan jarang ditemukan. Yang banyak ditemukan lansat. 10.003. Itu. Jadi kalau ndak ada kurma, manisan lah. Tidak ada manisan, air putih atau apapun. Silakan buka dan jangan balas dendam. Di saat buka berdoa dulu. Karena termasuk waktu diijabah doa adalah menjelang buka. Apa doanya? Terlalu banyak kebutuhan kita, maka kebutuhannya paparkan. Ya Allah, aku mohon kepadamu rezekikan aku untuk mengunjungi 2 tanah haram, Mekah, Madinah. Umpama. Ya Allah, aku hajatkan kepadamu, mudahkan anakku untuk menghafal Quran. Ya Allah, yang belum ketemu jodohnya juga doa. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, Engkau menciptakan sesuatu berpasangan-pasangan, sementara aku belum ketemu dengan pasanganku. Maka aku mohon kepadamu, ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang aku cinta kepadanya. Dia juga cinta kepadaku. Aku bahagia karena dia. Dia juga bahagia karena aku. Bahagia dunia dan akhiratku. Gitu. Tidak perlu sebut nama, ya Allah, jodohkan aku dengan Jaka Tingkir. Ternyata yang melamar Gerandong. Olehnya itu, minta saja, ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang aku cinta kepadanya, dia juga cinta kepada aku. Aku bahagia karena dia, dia juga bahagia karena aku. Bahagia dunia dan akhiratku. Artinya adalah, menjelang buka itu, doa apapun silakan perbanyak, karena waktu diijabah doa menjelang buka puasa. Nah, kemudian hiasilah puasanya itu, hiasilah Ramadan itu dengan tadarusan Al-Quran. Perbanyak baca Quran. Ada orang yang ngomong, saya juga pingin khatam berulang kali. Persoalannya saya kan belum lancar baca Quran. Saya kan masih ngeja, kata orang Sulawesi. Tidak apa-apa, orang yang ngeja itu justru banyak pahalanya. Karena satu penggalan kalimat diulang-ulangi. Orang yang lancar itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu orang lancar. Orang yang ngejak kul huwa itu dia ulang-ulangi. Jadi orang lancar tamat satu kali, orang yang ngeja itu yang tersendak-sendak khatam tamatnya 5 kali karena dia ulang-ulangi. Gitu. Ya jelas bahwa puasa kita di bulan suci Ramadan ini, mari kita menghiasi puasa itu dengan amalan-amalan yang disunnahkan dalam puasa. Sunat sahur di akhir waktu, sunat buka di awal waktu, dalam arti awal sudah masuk waktu, jangan ditunda lagi, jangan ngomong nanti sudah sholat maghrib baru saya buka, itu justru makruh puasanya. Kemudian hiasilah puasanya dengan tadarusan Al-Quran. Kemudian di Ramadan ini perbanyak juga sedekah-sedekah. Perbanyak sedekah tentu sesuai dengan kemampuan kita supaya kita ini dapat berbagi. Ya, enggak bisa sedekah dengan materi, mungkin bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan pemikiran, membantu orang, memberikan solusi kalau ada masalahnya orang-orang. Pada intinya bahwa puasa di Ramadan ini bukan hanya kita mau melakukan rukunnya, tapi termasuk sunat-sunatnya dalam berpuasa. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita kembali mendapatkan salah satu ilmu yang tentunya bermanfaat mengenai ibadah sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan puasa mulai dari hari ini. Seperti misalnya menunaikan sahur di akhir waktu, berbuka puasa di akhir waktu, dan juga tentunya berdoa di antara waktu azan dan iqomah, memperbanyak waktu membaca Al-Quran dan juga bersedekah di bulan suci Ramadan. Syukran jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmunya pada hari ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Tribuners
Tribuners, dan tentunya dapat melengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Dan untuk Tribuners, semoga puasa yang dilaksanakan atau dijalankan dapat diberikan kelancaran dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam program spesial Ramadan Tribun Timur, yakni Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners di hari kedua puasa pada hari ini, dan pada hari ini kami kembali menemani Anda jelang waktu berbuka puasa pada hari ini. Dan Tribuners akan kembali menemani kita sekaligus memberikan nasihat-nasihat mengenai ibadah puasa sendiri di hari kedua ini. Kembali bersama kami Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompo Bulo Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Kiai. Sore. Iya, dapat Waalaikumsalam. Iya, ya. Pak Kiai, di hari pertama kemarin gimana Pak Kiai puasanya? Alhamdulillah lancar? Alhamdulillah. Oke. Nah, jika kemarin mungkin kita sudah membahas tentang rukun puasa ya Pak Kiai, Ya. pada hari ini Tribuners juga ingin menambahkan pahala puasanya di bulan Ramadan. Apa saja sunnah-sunnah yang bisa dilakukan oleh Tribuners Pak Kiai? Oh ya, menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menjadi sunat-sunat ketika orang berpuasa. Ada beberapa hal. Di antaranya adalah sunat sahur. Dan sahur itu disunatkan lagi pada akhir waktu. Yang dimaksud akhir waktu adalah yang dekat imsak, dekat subuh. Meskipun kita kuat, tetaplah bangun untuk makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahuru fa inna fis sahuri barakatan." Rawahul Bukhari. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu berkah. Bahkan, meskipun anak-anak kita yang masih kecil-kecil yang belum puasa, bangunkan semua sahur, karena pada makanan itu, santapan sahur itu berkah. Jadi biar anak-anak pada makan berkah, mendapatkan berkah, maka bangunkan sahur, meskipun misalnya anak itu belum puasa. Anak-anak masih TK, ataukah sekali diberikan semangat kepada anak-anak itu bahwa berpuasalah nak, meskipun hanya setengah hari. Besok setengah hari lagi, udah satu puasamu. Sebenarnya sih tidak ada dalam agama puasa setengah hari, tapi ini kan nilainya pendidikan gitu. Jangan juga anaknya, "Mak, saya juga puasa setengah hari," padahal dia sudah kelas 2 SMA. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Yang puasa setengah hari itu yang TK gitu. Ini mendidik anak-anak sejak kecil. Saya ulangi, disunatkan sahur. Dan sahur itu yang paling afdol dekat subuh. Jadi bukan kembali dari masjid sholat taraweh, langsung sang istri memaksa suaminya untuk sahur. "Pak, sahurlah Pak, soalnya sih kalau tengah malam kita terganggu kalau dibangunkan lagi." Oh, jangan ngomong begitu dong. Kata suaminya, "Makanya saya beristri karena saya mau diurus," gitu. Jadi sang istri memang tugasnya itu siapkan makanan sahur. Bangun sekeluarga pada sahur. Sekaligus niat puasa. Sengaja aku puasa besok Ramadan tahun ini karena Allah. Karena niatnya itu kan rukun. Rukun itu tidak boleh, tidak harus. Kalau seandainya ada orang berpuasa tapi dia tidak sahur, tidak apa-apa. Cuma tidak melakukan sunatnya gitu. Karena disunatkan sahur pada akhir waktu. Kemudian yang kedua, disunatkan berbuka cepat. Dalam arti cepat itu sudah masuk waktu. Jangan juga baru setengah 6. Kenapa buka, kan disunatkan cepat. Sunat tapi kan belum masuk waktu. Di saat masuk waktu, misalnya udah di media Tribun sudah menyampaikan selamat berbuka puasa. Deng, 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 deng. Bismillah lah buka. Tidak perlu ditunggu selesai azan. Karena azan itu bukan panggilan buka. Coba tuh kalimatnya azan. Hayyalas sholah. Apa artinya? Mari sholat. Bukan mari buka. Jadi begitu ada masuk waktu, selamat berbuka puasa. Deng, 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 deng. Bukalah. Tidak perlu menunggu lagi iklan-iklan.
atas nama pimpinan dan seluruh karyawan Ya. terlalu lama. Pokoknya masuk waktu kesoki sudah mulailah bismillah gitu. Itu jadi sunatnya itu adalah sahur. Bagian daripada sunat berpuasa. Kemudian buka cepat. Cepat dalam arti sudah masuk waktu. Kemudian berbukalah dengan kurma. Rasulullah dengan para sahabat berbuka dengan kurma. Persoalannya adalah di Indonesia, Indonesia Timur, apatah lagi Makassar, kurma kan jarang ditemukan. Yang banyak ditemukan lansat. 10.003. Itu. Jadi kalau tidak ada kurma, manisan lah. Tidak ada manisan, air putih atau apapun. Silakan buka dan jangan balas dendam. Di saat buka berdoa dulu. Karena termasuk waktu diijabah doa adalah menjelang buka. Apa doanya? Terlalu banyak kebutuhan kita. Maka kebutuhannya paparkan. Ya Allah, aku mohon kepadamu rezekikan aku untuk mengunjungi 2 tanah haram, Mekah, Madinah. Umpama. Ya Allah, aku hajatkan kepadamu, mudahkan anakku untuk menghafal Quran. Ya Allah, yang belum ketemu jodohnya juga doa. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, Engkau menciptakan sesuatu berpasangan-pasangan, sementara aku belum ketemu dengan pasanganku. Maka aku mohon kepadamu, ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang aku cinta kepadanya. Dia juga cinta kepada aku. Aku bahagia karena dia juga bahagia karena aku. Bahagia dunia dan akhiratku. Gitu. Tidak perlu sebut nama, ya Allah, jodohkan aku dengan Jaka Tingkir. Ternyata yang melamar Gerandong. Olehnya itu, minta saja, ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang aku cinta kepadanya, dia juga cinta kepada aku. Aku bahagia karena dia juga bahagia karena aku. Bahagia dunia dan akhiratku. Artinya adalah, menjelang buka itu, doa apapun silakan perbanyak, karena waktu diijabah doa menjelang buka puasa. Nah, kemudian hiasilah puasanya itu, hiasilah Ramadan itu dengan tadarusan Al-Quran. Perbanyak baca Quran. Ada orang yang ngomong, saya juga pingin khatam berulang kali. Persoalannya saya kan belum lancar baca Quran. Saya kan masih ngeja, kata orang Sulawesi. Tidak apa-apa, orang yang ngeja itu justru banyak pahalanya. Karena satu penggalan kalimat diulang-ulangi. Orang yang lancar itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu orang lancar. Orang yang ngejak kulhu huwa itu dia ulang-ulangi. Jadi orang lancar tamat satu kali, orang yang ngeja itu yang tersendak-sendak khatam tamatnya 5 kali karena dia ulang-ulangi. Gitu. Yang jelas bahwa puasa kita di bulan suci Ramadan ini, mari kita menghiasi puasa itu dengan amalan-amalan yang disunnahkan dalam puasa. Sunat sahur di akhir waktu, sunat buka di awal waktu, dalam arti awal sudah masuk waktu, jangan ditunda lagi, jangan ngomong nanti sudah sholat maghrib baru saya buka, itu justru makruh puasanya. Kemudian hiasilah puasanya dengan tadarusan Al-Quran. Kemudian di Ramadan ini perbanyak juga sedekah-sedekah. Perbanyak sedekah tentu sesuai dengan kemampuan kita supaya kita ini dapat berbagi. Ya, enggak bisa sedekah dengan materi, mungkin bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan ilmu, bersedekah dengan pemikiran, membantu orang, memberikan solusi kalau ada masalahnya orang-orang. Pada intinya bahwa puasa di Ramadan ini bukan hanya kita mau melakukan rukunnya, tapi termasuk sunat-sunatnya dalam berpuasa. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali mendapatkan salah satu ilmu yang tentunya bermanfaat mengenai ibadah sunnah yang dapat kita laksanakan di bulan puasa mulai dari hari ini, seperti misalnya menunaikan sahur di akhir waktu, berbuka puasa di akhir waktu, dan juga tentunya berdoa di antara waktu azan dan iqomah, memperbanyak waktu membaca Al-Quran dan juga bersedekah di bulan suci Ramadan. Syukran jazakumullah khair Pak Kiai atas ilmunya pada hari ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Tribuners
Tribuners, dan tentunya dapat melengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Dan untuk Tribuners, semoga puasa yang dilaksanakan atau dijalankan dapat diberikan kelancaran dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Saya Anissa Husnuzan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.